Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan memberikan informasi mengenai My ASN. My ASN ini Bapak Ibu bisa digunakan di HP Android kita masing-masing. Pertama, kita mendownload terlebih dahulu aplikasi My ASN ini di aplikasi Play Store. Setelah kita download, kemudian kita install. Setelah diinstal maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu untuk bisa login maka perlu memasukkan username dan password. Username ini bisa Bapak Ibu isikan dengan NIP Bapak Ibu, kemudian passwordnya bisa Bapak Ibu isikan sesuai dengan username dan password yang Bapak Ibu buat sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mengalami gagal login karena lupa password, maka Bapak Ibu bisa melakukan reset password ya. Di bawah tulisan masuk ini ada tulisan lupa password. Bapak Ibu bisa mengklik tulisan lupa password ini, kemudian Bapak Ibu silakan masukkan NIP-nya Bapak Ibu, kemudian masukkan email yang Bapak Ibu gunakan. Nah, email ini pastikan sesuai dengan email yang pernah Bapak Ibu aktifkan atau pernah Bapak Ibu daftarkan di BKD. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan NIP kemudian email. Setelah itu Bapak Ibu klik berikutnya, maka akan ada notifikasi di email yang Bapak Ibu ketikkan tadi. Setelah itu maka bisa Bapak Ibu setting atau Bapak Ibu bisa membuat password baru untuk bisa login di aplikasi My ASN ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu kembali lagi ke username dan password ini. Untuk username dan password ini, sekali lagi username ini dimasukkan dengan NIP Bapak Ibu, password ini adalah password yang Bapak Ibu sudah tentukan sebelumnya. Setelah itu kita akan coba login. Setelah kita berhasil login maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu, tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, kita cek data kita di My ASN. Mungkin kita bisa mulainya dari profil terlebih dahulu. Kita cek data kita apakah sudah sesuai atau belum, kemudian mungkin golongan, kemudian jabatan, posisi, dan lain sebagainya. Nah, apabila Bapak Ibu menemukan ada data kita yang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa melakukan edit data atau perbaikan data tersebut atau update data. Bapak Ibu bisa melakukan hal tersebut di bawah sendiri ya, di bawah ada home, kemudian update, monitoring, kemudian akun. Bapak Ibu bisa memilih update data. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, sebelum melakukan update data, Bapak Ibu harus pastikan terlebih dahulu unit verifikasinya. Nah, unit verifikasi ini kebetulan untuk contoh ini sudah ada isinya, sudah terisi unit verifikasinya, tapi bisa jadi di akun Bapak Ibu itu belum terisi. Nah, apabila belum terisi ini wajib diisi kalau Bapak Ibu ingin mengupdate atau memperbaiki data di My ASN ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita pilih ini, kemudian kita masukkan unit verifikasi. Apabila Bapak Ibu tidak tahu unit verifikasinya, Bapak Ibu bisa menghubungi BKD setempat. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi BKD setempat untuk meminta informasi untuk unit verifikasinya, untuk mengisikan unit verifikasinya. Nah, apabila sudah dapat informasi tersebut bisa dimasukkan di sini, kemudian dipilih, kemudian setelah itu maka akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya akan seperti ini, unit verifikasi. Nah, apakah ini sama dengan seluruh Indonesia? Apakah sama? Belum tentu juga, karena unit verifikasi bisa jadi sebutannya untuk Lampung misalkan seperti
seperti contoh ini mungkin bisa jadi Lampung Utara, Lampung Barat, kemudian Papua, Jakarta mungkin berbeda-beda. Yang jelas adalah Bapak Ibu silakan meminta informasi tersebut ke BKD setempat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan memperbaiki data yang menurut Bapak Ibu ada kesalahan. Maka Bapak Ibu bisa memilih mana yang menurut Bapak Ibu ada kesalahan tersebut. Misalkan Bapak Ibu tadi setelah cek ternyata yang ada kesalahan itu di riwayat keluarga misalkan. Ternyata riwayat keluarga ini belum diisi. Kemudian Bapak Ibu ingin melakukan pengisian di riwayat keluarga tersebut, maka Bapak Ibu bisa mengisikan tambah orang tua misalkan. Maka akan ada tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa isikan datanya sesuai dengan data yang Bapak Ibu punya. Kemudian nanti jangan lupa disiapkan dokumennya sesuai permintaan dari format yang ada di MyASN ini, seperti itu. Apabila Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan, kemudian berkas tersebut sudah diupload, maka kita tinggal menunggu saja apakah data kita sudah diverifikasi atau sudah disetujui oleh tim verifikator atau ditolak. Karena bisa jadi data tersebut ada suatu hal sehingga harus ditolak, misalkan karena tidak jelas atau buram dokumennya, maka bisa jadi ditolak. Jadi Bapak Ibu bisa cek terus ya, Bapak Ibu bisa cek terus aplikasi MyASN ini di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Nah, setelah itu apa saja sih yang bisa kita lakukan di MyASN ini? Berikutnya adalah ada kartu ASN. Ada kartu ASN ini. Ini bisa Bapak Ibu download ya dengan mengklik kartu virtual ini. Bapak Ibu bisa melakukan download kartu ASN virtual ini. Nah, ini proses. Maka tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengganti foto, mungkin Bapak Ibu bisa mengganti foto dengan menu ubah foto. Nah, kemudian setelah berhasil mengunggah foto, setelah tampilan seperti ini bisa Bapak Ibu lakukan download. Seperti itu. Ini ada pilihannya, ada potret, kemudian ada landscape. Landscape maka akan tampilannya seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Terserah Bapak Ibu selera yang mana, apakah potret ataukah landscape untuk kartu ASN virtual Bapak Ibu. Setelah di-download mungkin Bapak Ibu bisa cetak atau bisa disimpan sebagai file dokumen atau soft copy apabila nanti diperlukan ya, suatu saat. Nah, itu saja Bapak Ibu informasi dari MyASN ini. Sekali lagi, data MyASN ini adalah data kita masing-masing sehingga perlu kita lakukan cek apabila ada kesalahan segera perbaiki. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.